Pelaku perampokan di salah satu toko emas di Kota Makassar, Sulawesi Selatan yang membekali diri dengan 2 bom Molotov gagal beraksi. Pelaku yang diketahui beraksi seorang diri ini gagal membawa kabur emas senilai 1 miliar rupiah. Pelaku percobaan perampokan terhadap salah satu toko emas yang ada di pusat pertokoan emas di Kecamatan Ujung Pandang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, tertangkap basah oleh warga setelah gagal beraksi melakukan upaya percobaan perampokan emas senilai 1 miliar rupiah. Dalam aksinya itu pelaku membekali diri dengan 2 bom Molotov dari botol air mineral. Pelaku datang ke toko emas yang menjadi sasaran di lokasi dengan berjalan kaki. Kemudian masuk ke dalam toko dengan dalih hendak membeli emas dalam jumlah besar. Namun saat hendak membawa kabur emas senilai 1 miliar rupiah, pelaku dan penjaga toko emas sempat terlibat cekcok sebelum akhirnya melakukan pelemparan bom Molotov di lokasi hingga menyebabkan kebakaran etalase yang berisi emas. 2 warga yang merupakan pedagang kaki 5 emas di depan toko langsung melakukan upaya pemadaman kobaran api. Mereka mengalami luka bakar ringan di bagian lengan dan kaki. Pelaku yang berusaha kabur berhasil ditangkap. Hasil penyelidikan awal, pelaku nekat melakukan aksinya karena terlilit utang. Dan pemirsa, untuk membahas bagaimana perkembangan kasus sudah terhubung langsung melalui sambungan Zoom dengan Kapolrestabes Makassar Kombes Pol Arya Perdana. Selamat siang Pak Arya. Selamat siang, Pak Lari. Ya, Pak Arya, kalau bisa dijelaskan secara singkat ini bagaimana kronologi awal dari kasus pembakaran dan juga pencurian di toko emas? Ya, jadi dapat kami jelaskan kronologi awalnya itu adalah si pelaku ini memang datang ke toko emas sudah dengan niat tujuan untuk melakukan pencurian emas. Nah, cuma modusnya memang pura-pura membeli emas. Setelah itu, setelah emasnya kan dipilih gitu ya, yang ada di rak begitu dipilih, dikumpulkan di atas. Tadi saya telah melakukan penghitungan ulang, jadi totalnya hampir 2M ya, 2M lebih. Itu sudah terkumpul dalam satu keranjang begitu di atas raknya. Setelah itu si pelaku mencoba untuk melakukan foto. Alasannya mau dikirim ke suaminya. Namun dari peneliti Kompas melarang melakukan foto itu sehingga ada terjadi perdebatan di situ. Nah, ketika terjadi perdebatan, pelaku lalu yang dari awal sudah membawa botol air mineral berisi bensin yang sudah ada sumbunya begitu, lalu membakar, setelah itu melemparkannya ke lantai sehingga terjadilah kebakaran. Kebakarannya kecil, lalu dia berusaha untuk membawa lari emasnya. Ketika membawa lari emasnya itu, lalu ditahan oleh warga dan ditangkap oleh pihak kepolisian. Oke, baik Pak Arya. Saat ini pelaku sudah ditangkap. Lalu apa pengakuan dari pihak pelaku? Apakah pelaku memang benar-benar melakukan aksinya sendiri atau ada dugaan keterlibatan pihak lain? Ya, dari hasil pendalaman kami, memang pertama motifnya alibinya adalah karena terlilit hutang. Namun setelah kami dalami lagi dari handphonenya, dari percakapannya ternyata tidak ada percakapan mengenai hutang tersebut, sehingga ini sebenarnya modus saja, ya dia mencuri emas tapi alasannya terlilit hutang, tapi sebenarnya mungkin tidak ada hutang. Dan ini bukan kejadian pertama kali, jadi sudah ada kejadian sebelumnya di wilayah Jeneponto, dan di Jeneponto itu api yang dinyalakan di sana cukup besar sehingga pelakunya sempat membawa kurang lebih 80 gram emas. Nah, setelah itu pendalaman kami juga terhadap yang bersangkutan ini sampai saat ini masih menyatakan bahwa dia melakukannya sendiri, tapi masih kami dalami, sepertinya ada pihak lain yang membantu pelaku ini untuk melakukan kejahatan ini. Oke, berarti konfirmasi ulang Pak, mungkin berarti untuk pihak lain yang membantu ini belum ditangkap ya Pak ya? Ya, kami masih mendalami.
Jadi ini masih didalami. Kami belum mendapatkan nama atau gambaran atau mungkin pihak lain yang membantu gitu ya. Tapi perkiraan kami dari kejadian yang ada di Jeneponto sepertinya melakukannya tidak sendiri. Nah, sehingga ini masih kami Oke. kembangkan. So, nanti kalau memang sudah jelas pelakunya atau identitas dari kendaraan yang digunakan itu nanti kami akan lakukan penyidikan lebih lanjut. Oke, baik. Untuk kerugian atau kerugian material yang dialami atau yang dirasakan dari pihak toko emasnya ini berapa, Pak? Menurut pendalaman pihak kepolisian? Ya, jadi emas yang sudah terkumpul dalam keranjang itu totalnya kurang lebih 2M, 2M lebih. Karena setelah kami itu ada 600 gram lebih. Nah, setelah itu memang beberapa emas ini sempat dibawa kabur ya, sempat dibawa tapi lalu dihentikan. Jadi ini bukan lagi percobaan, itu sudah melakukan pencurian, cuman digagalkan gitu. Nah, jadi kalau total kerugiannya apa namanya yang saat itu dibawa emas itu sekitar 2M, tapi sudah kembali semua ke pihak apa, penjual gitu. Kami sudah melakukan penyitaan dan dipakaikan diberikan lagi kembali kepada toko emas yang bersangkutan. Oke, baik. Dari aksi pelaku ini, pasal apa yang akan dikenakan kepada pelaku? Apakah hanya pencurian atau pembakaran juga, Pak? Ya, jadi kami kenakan di pasal 479 KUHP ayat 2, ancaman hukuman maksimalnya 12 tahun penjara, dan juga pasal 308, gitu. Itu juga mengenai pembakaran. Ancaman hukumannya juga sama. Oke. Pak Arya, aksi tersebut kan dilakukan pada siang hari dan di kawasan pusat perbelanjaan atau di kawasan kota. Apa sebenarnya evaluasi dari pihak kepolisian terhadap aksi atau kejadian ini? Ya, kalau kami lihat memang pelaku ini kalau melakukannya itu di saat orang memang tidak terlalu aware ya atau waspada terhadap situasi di wilayah tersebut. Artinya orang selalu waspada ketika malam hari misalnya. Nah, ini malam hari ada pencuri maka penjagaan lebih ketat. Tetapi orang jarang waspada ketika ada situasi yang cukup ramai di mana orang di situ semua memang sedang melakukan transaksi dan mereka tidak menduga kalau ada orang yang melakukan kejahatan di saat seperti itu. Sehingga kami juga menghimbau kepada seluruh masyarakat ya agar tetap waspada apapun situasinya. Oke, baik Pak Arya. Apakah dari pihak kepolisian akan meningkatkan patroli atau pengawasan di sentra pertokoan di Makassar? Ya, patroli sebenarnya sudah kami laksanakan. Memang apalagi di objek-objek vital ya ini apa namanya toko emas gitu ya. Menjelang juga Ramadan, menjelang Lebaran gitu ya. Biasa memang ada peningkatan kriminalitas. Ini memang sudah dilakukan. Memang pada saat kejadian anggota kami pun ada di dekat situ sehingga pengungkapan ini cepat dilaksanakan. Nah, tapi dengan kejadian ini kami lebih meningkatkan lagi tempat-tempat yang memang berpotensi terjadi kriminalitas maka akan disambangi oleh patroli juga Babin Kamtipmas dan ya, para Kapolsek juga kami sudah sampaikan untuk lebih mengawasi tempat-tempat seperti ini. Baik, terima kasih atas penjelasan Anda, Kapolrestabes Makassar, Kombes Pol Arya Perdana, sudah bergabung bersama kami di Metro Siang. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.